Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pagi hari ini memberikan kemudahan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran ini dengan baik. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah lebih baiknya anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni famah waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini Pak Farid akan menyampaikan tentang masa reformasi yang lanjutan dari minggu kemarin. Kalau kemarin adalah terkait dengan lahirnya gerakan reformasi sampai perkembangan politik. Sekarang adalah perkembangan ekonomi dan sampai kehidupan pendidikan di masa reformasi. Selanjutnya yakni terkait dengan perkembangan ekonomi pada masa reformasi ya. Ini hal yang perlu Pak Farid sampaikan anak-anak. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan politik di masa reformasi. Kemudian kita membahas tentang perkembangan ekonomi. Bagaimana ekonomi di masa setelah Presiden Soeharto ini mengundurkan diri, yakni dari Presiden B.J. Habibie, yakni masa reformasi dimulai dari masa B.J. Habibie sampai Presiden Joko Widodo pada saat ini, yakni terkait dengan kebijakan yakni privatisasi BUMN. Privatisasi itu apa? Yakni kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam segi menjual sebagian perusahaan-perusahaan pemerintah dengan tujuan agar bisa mengembalikan hutang negara kita kepada luar negeri yang biasanya adalah IMF. Sehingga privatisasi BUMN, yakni BUMN itu apa anak-anak? Yaitu badan usaha milik negara. Sehingga sebagian pabrik atau perusahaan miliknya BUMN pada waktu itu dijual dengan catatan karena ingin mengembalikan, istilahnya nyauri utang. Ini adalah kebijakan pada waktu itu. Kebijakan ini insya Allah di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini tujuannya adalah tadi ingin mengembalikan hutang-hutang pada saat itu yang cukup banyak, sehingga diberlakukannya kebijakan yang penuh dengan berat hati ini ya. Ini perlu diperhatikan sehingga privatisasi BUMN dilakukan. Kemudian pada waktu masa reformasi ini adanya pembangunan infrastruktur yang sudah digalakkan oleh presiden-presiden terlebih dahulu dari masanya SBY atau bahkan masanya dari Gus Dur, kemudian sampai pada eranya Pak Jokowi yang sekarang semakin terlihat infrastrukturnya semakin nampak. Berbagai jalan tol sudah ada di Indonesia atau sudah banyak sekali, bahkan di kota kita yakni di Kota Malang ini pun juga ada e-tol atau tol panjang dan sebagainya. Ini adalah salah satu perkembangan ekonomi sekarang, sehingga kenapa adanya pembangunan infrastruktur ini adalah salah satunya, yakni contohnya konkretnya itu adalah jalan tol. Jalan tol ini luar biasa sekali, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yakni memudahkan dalam proses jual beli, memudahkan dalam proses distribusi barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Ini adalah salah satu pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah contohnya adalah jalan tol. Apalagi di era sekarang ini semakin banyak jalan tol yang dibuat oleh pemerintah kita. Kemudian yakni kenaikan harga BBM. Ini perlu diketahui di masa reformasi ini memang ada kenaikan yang cukup signifikan, yang cukup besar, yang cukup pesat pada saat masa reformasi ini. Terakhir dulu di masa Pak SBY ada
kenaikan BBM sehingga banyak respon-respon negatif dari masyarakat mengkritik mulai dari 2005 sampai masa Pak SBY adalah sampai 2014 akhir ya. Itu ada kebijakan kenaikan sehingga banyak kritikan-kritikan itu. Kemudian karena memang ini pun juga kenaikan BBM itu, sehingga dari pihak pemerintahnya Pak SBY juga melakukan kebijakan yakni BLT ya, biaya langsung tunai ya. Ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga pada saat kenaikan BBM ini ada, pemerintahan pun juga memberikan kebijakan yakni memberikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai atau biaya, atau biasanya memang bantuan langsung tunai itu. Sehingga ketika harga BBM naik ada penyaluran BET. Dan pada saat di eranya Pak Jokowi juga, ini di 2014 atau 2015 ini pun juga ada kenaikan yang signifikan, yakni terkait dengan harga BBM, karena pada waktu itu harga minyak dunia pada saat itu turun, tetapi malah di Indonesia itu naik, sehingga ada kebijakan-kebijakan itu. Maka inilah era perkembangan pada saat masa reformasi, adanya privatisasi BUMN, kemudian ada pembangunan infrastruktur, kenaikan harga BBM, dan juga ada penyaluran bantuan langsung tunai yang diberlakukan oleh masyarakat. Bahkan sekarang di era pandemi, di era COVID ini juga semakin banyak bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, seperti halnya BLT untuk warga kurang mampu, lansia, pekerja atau UMKM dan sebagainya. Selanjutnya yakni kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan pada masa reformasi anak-anak. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial pada waktu itu di masa reformasi dari B.J. Habibie, Pak Habibie, kemudian sampai masa Pak Jokowi saat ini, kehidupan sosial pada waktu itu memang banyak konflik-konflik yang ditimbulkan, seperti konflik di Sampit ya. Ini konflik-konflik masyarakat pun juga banyak pada saat itu. Kemudian kehidupan budaya, kita tahu bahwa dengan di eranya Pak Presiden B.J. Habibie sampai pada eranya Presiden Jokowi, apalagi di zaman sekarang globalisasi, kaum milenial, sehingga wawasan tentang budaya-budaya, wawasan-wawasan tentang budaya dari luar ke Indonesia yang seringkali masuk, sehingga masyarakat dituntut, apalagi anak-anak juga dituntut untuk bisa bijak dalam bermedia, bijak dalam berkomunikasi, bijak dalam menyesuaikan kondisi-kondisi sekarang. Media sosial yang begitu luar biasa, juga anak-anak harus dituntut untuk lebih bijak, karena setiap apapun keadaan pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya, sehingga kita menganjurkan kita harus lebih bijak, yakni melakukan hal-hal yang positif. Kita gunakan teknologi ini dengan baik, kita maksimalkan teknologi ini untuk kebaikan-kebaikan. Ini adalah salah satu bagaimana kebudayaan, musik ya, kesenian dan sebagainya itu sangat mudah sekali masuk ke Indonesia dengan adanya globalisasi ini. Maka diharuskan betul-betul dalam kebijakan atau bijak dalam menggunakan teknologi ini. Kemudian terakhir adalah kehidupan pendidikan, yakni penetapan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini undang-undang ini pada masa Presiden Megawati anak-anak. Kemudian ada penerapan kurikulum 2004, 2006 dan 2013. Ini di masa Presiden SBY. Kemudian ada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yakni PAUD. Ini pun juga di masa Presiden SBY. Ada program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, yakni para sarjana yang sudah lulus itu bisa dibawa di tempat-tempat terluar ya, seperti di Papua dan sebagainya. Ini apa? Dengan tujuan ada pemerataan pendidikan.
Ini dulu programnya ada SM3T, termasuk guru kita ada yang Pak Heru juga pernah mengajar sebelum di Suryabona. Ini beliaunya sudah sangat pengalaman dalam proses pembelajaran di luar Jawa. Ini hal terkait dengan kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan di masa reformasi anak-anak, sehingga ada segi positif, ada negatif, semuanya ada, tinggal kita harus bijak dalam melakukan sesuatu. Ya, setelah ini adalah ada tugas, sehingga anak-anak silakan bisa kembali ke Google Classroom dan bisa dikerjakan dengan baik. Demikian yang perlu Pak Fahri sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.